Untuk tas dan perhiasan, alhamdulillah laku semua, habis. Satu tes itu kan ada yang cuma 30 juta. Sekitar 100 gram. Sekitar 200 jutaan. Kejaksaan Agung belum lama ini menggelar lelang barang sitaan negara di Badan Pemulihan Aset BPA Fair yang berlangsung di Jakarta Selatan. Dalam acara lelang tersebut, perhiasan dan tas mewah artis Sandra Dewi sukses menarik perhatian pengunjung. Dalam acara lelang yang digelar Badan Pemulihan Aset Negara, sebanyak 84 tas mewah dan berbagai perhiasan seperti emas Sandra Dewi diserbu pengunjung. Seperti sudah diketahui, berbagai barang mewah Sandra Dewi seperti tas mewah dan perhiasan masuk daftar aset rampasan negara dalam kasus korupsi timah suaminya, Harvey Mois, laku terjual dalam lelang Badan Pemulihan Aset Fair 2026. Dan KARF ini harganya 71 juta ya Bapak dan Ibu. Sisa 1 menit lagi, jangan sampai dilewatkan. Oke, karena memang ini penawarannya begitu spesial. Ada yang naik lagi nggak nih? Coba kita lihat, masih dengan kalau kita lihat posisi masing-masing. Coba selanjutnya ini kita lihat ada lagi nggak penambahan. Baik, coba next lagi. Ini dia, nambah, ada Kak Muhammad, pastinya ini MOH ya. Selamat kepada pemiliknya, ini dia 55 lotas mewah. Sudah kita saksikan bersama-sama kegiatan penutupan rangkaian pelaksanaan pelelangan BPA Fair ya, tahun 2026. Adapun hasil dari pelaksanaan BPA Fair tersebut telah kita saksikan bersama-sama juga tadi, bahwa dari 308 unit atau item barang yang kami jual, laku 300 item. Artinya hanya 8 item yang tidak laku. Dan dari 308 unit tadi, dari total harga yang uang masuk sebesar 922 miliar 267 juta 70.000 rupiah, sehingga gelaran BPA Fair ini menghasilkan keuntungan ya, mungkin bukan keuntungan tapi selisih harga yang kenaikan harga dari harga limit totalnya ada 74 miliar 758 juta sekian. Secara detail nanti kami sampaikan tertulis ya kalau item per itemnya, karena pada dasarnya kami menjual barang bukan menjual dari mana ini, sehingga yang kita lihat adalah itu sebagai sebuah aset saja. Saya sebenarnya nggak begitu lihat Sandra Dewinya sama Harvey Mois ya, cuman kan di IG kan banyak berseliweran ya untuk lelang di sini, makanya saya penasaran untuk kesini gitu. Jadi ya ternyata memang ini koleksinya Sandra Dewi semua tasnya, dan saya sempet lihatnya emes banget ya, banyak sekali koleksinya dia gitu kan, dan barang-barangnya bagus ya, kualitas gitu kan, dan harga yang ditawarkan cukup affordable lah, istilahnya di bawah standar gitu loh. Dari sisi prosentase tadi kita lihat Harley Davidson itu prosentasenya sampai 900 sekian persen, sehingga itu menjadi capaian tertinggi, dan kami lihat juga peserta lelangnya paling banyak, sekitar 340 sekian peserta. Nah ini kami lihat memang karena memang Harley ini salah satu item dari yang kami pamerkan pada saat Car Free Day. Memang di situ animo masyarakat sudah terukur tinggi. Untuk tas dan perhiasan, alhamdulillah laku semua. Ya kami pastikan bahwa barang yang kami jual adalah barang yang sudah selesai permasalahannya. Sehingga kami tetap akan mengawal dan memastikan bahwa barang ini bisa dimiliki oleh para pemenang lelang dengan baik dan dengan jaminan kepastian hukum.
Di antara banyak barang yang dilelang, perhiasan Sandra Dewi berupa batu mulia atau emas menjadi yang paling menarik perhatian. Begitu besar animo yang ditunjukkan masyarakat untuk memiliki perhiasan Sandra Dewi. Itu diakui sendiri oleh Badan Pemulihan Aset. Saat disinggung mengenai perhiasan Sandra Dewi yang laris manis di serbu pengunjung, hal itu tidak luput dengan lonjakan harga emas di tengah situasi dunia yang tidak menentu akibat perang. Investasi berjenjang tentu saja menjadi alasan pengunjung ingin memiliki perhiasan Sandra Dewi yang kini telah dikuasai negara dan sudah inkrah secara hukum. Lantas, apa kata salah satu pengunjung yang berhasil membeli perhiasan Sandra Dewi? Lebih ke logam emas, dan sebenarnya tadinya saya cukup tertarik dengan tasnya juga. Cuma setelah saya timbang-timbang kembali, sepertinya lebih ke emas aja sih. Sekitar 100 gram. Sekitar 200 jutaan. Cici pemenang dari ngeluarnya seperti apa sih? Cici kayak keluar sendiri? Sebenarnya kemarin itu kan listingnya cukup banyak ya, bisa dibilang ada 20-an listing kurang lebih dengan harga yang berbeda-beda, dengan kondisi yang berbeda-beda. Jadi kebetulan saya coba pilih salah satu aja, dan proses biddingnya sebenarnya cukup mudah sih, karena memang sudah ada proses registrasi dari awal, saya sudah terdaftar juga, dan memang harus membuat deposit terlebih dahulu sesuai dengan tanggal yang diberlakukan. Jadi dari situ saya memasukkan depositnya juga setelah diterima, dan saya melakukan proses bidding. Deposit sendiri berapa sih? Depositnya kalau nggak salah sekitar 40 jutaan. Satu tes itu kan ada yang cuma 30 juta, tapi start poinnya awal ya, nanti kan kalau di bid itu kan bisa naik ya. Cuman mungkin dari yang saya tahu harga di pasaran kan udah di atas 200 ya. Tas kayak Hermes yang lindi-lindi kayak gitu kan udah lumayan pricey juga gitu. Ya tergiur sih ya lumayan lah Mbak ya. Cuman kalau saya sih nggak terlalu pengen banyak-banyak lah, paling nggak punya 1-2 koleksi aja udah cukup gitu loh, karena kan mungkin di event-event tertentu aja kita pakai yang mahal ya, kalau event yang biasa ya pakai murah-murah aja lah, yang standar gitu. Karena kita tahu aset emas itu cukup berharga ya, dan memang lebih tahan inflasi gitu, jadi saya pikir memang ini salah satu kesempatan yang baik untuk berinvestasi juga. Bisa tahu ini emas yang milik HP mungkin seperti apa sih? Emang dari awal tahu atau mungkin baru ini? Justru sebenarnya saya taunya belakangan. Karena memang saya itu kan kalau kebetulan di proses lelang di websitenya sendiri itu kan tidak diberitahukan ya, ini milik siapa gitu. Jadi kebetulan saya sudah bid dulu, baru kemudian beritanya masuk belakangan, dan kebetulan oh ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau saya kan lebih ke barangnya ya, bukan karena orangnya. Sebenarnya enggak sih ya, karena balik lagi kan kalau saya lebih percaya bahwa proses lelang ini pada akhirnya akan dikembalikan ke negara. Jadi saya lebih melihatnya sebagai oh ini membantu negara untuk mengembalikan uangnya ke negara. Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia resmi menutup rangkaian pameran dan lelang aset rampasan negara bertajuk BPA Fair 2026. Kepala BPA mengaku terkejut dengan animo masyarakat yang berkunjung selama acara BPA berlangsung. Dari hasil evaluasi yang dilakukan tim internal, BPA melakukan berbagai perubahan, terutama layanan dan sosialisasi untuk kedepannya. Semata-mata itu dilakukan untuk memberikan kenyamanan pada para pengunjung yang ingin memiliki barang sitaan yang dilelang Kejaksaan Agung. Meski tidak dipungkiri, selain perhiasan, barang sitaan yang diminati pengunjung salah satunya mobil mewah milik suami Sandra Dewi, Harvey Moise. Nantinya, barang-barang yang belum sempat terjual akan kembali dihadirkan dalam lelang edisi selanjutnya. Termasuk barang sitaan Harvey Moise yang menarik perhatian para pengunjung. Targetnya aku pribadi, kalau boleh, SLS. Nah ini adalah SLS yang gue incar sama Motomobi. Coming soon. Ya, yang tersisa itu nanti akan menjadi bahan evaluasi kami kenapa barang ini tidak laku. Ya, sehingga pada next pelelangan pasti akan ada sentuhan-sentuhan lain yang kita upayakan sebab tahun depan atau bulan depan itu bisa laku. Itemnya apa? Mobil sport
untuk next pelelangan yang tadi sudah kami pamerkan di depan itu insya Allah bulan depan kami jual. Tentu saja kegiatan BPA Fair kali ini akan menjadi bahan evaluasi kami dan semua kekurangan akan kami perbaiki, termasuk tadi sudah kami sampaikan selama kegiatan ini berlangsung kami buka kritikan-kritikan dari masyarakat dan itu akan menjadi bahan evaluasi kami dan saya pastikan tahun depan akan lebih baik dari sisi kualitas, dari sisi barang maupun dari sisi waktunya mungkin akan kita tambah karena memang ada salah satu keluhan kenapa sosialisasinya terlalu pendek. Nah, itu mungkin juga pilihan harinya karena kegiatan ini kemarin kita selenggarakan full di hari kerja, mungkin di sosialisasi kita akan masuk di hari libur sehingga masyarakat bisa berbondong-bondong menyaksikan unwishing yang kami gelar. Ya kami pastikan bahwa barang yang kami jual adalah barang yang sudah selesai permasalahannya. Sehingga kami tetap akan mengawal dan memastikan bahwa barang ini bisa dimiliki oleh para pemenang lelang dengan baik dan dengan jaminan kepastian hukumnya. Lelang kali ini ada 9 unit mobil ya, dari 9 itu hanya 1 yang tidak laku ya, kita akan menjadi bahan evaluasi kita. Selanjutnya yang 8 itu laku dengan harga pembelian cukup tinggi, semuanya naik dan itu kita mendapat kenaikan harga sekitar 1.600.000.000 sekian lah. Nah ini menurut kami ini awal yang baik. Wah kalau jumlahnya cukup banyak ya saya nggak hafal satu persatu. Tapi diantaranya ada tas, ada perhiasan untuk mobil. Kemarin karena proses penghitungannya belum selesai, kemungkinan akan kita jadwalkan di jadwal pelelangan berikutnya di bulan berikutnya. Mobil cukup banyak tapi khusus yang kan itu tersebar ya, ada di Bangka Belitung dan sebagainya. Yang ada di penguasaan BPA saat ini dan dipersiapkan untuk dijual ada sekitar 6 unit. Pameran lelang yang digelar Kejaksaan Agung dengan tajuk BPA Fair 2026 yang menghadirkan banyak barang sitaan mewah, mulai dari perhiasan hingga mobil sport, turut menarik perhatian sejumlah publik figur. Salah satunya Raffi Ahmad yang datang langsung ke lokasi untuk melihat berbagai barang sitaan. Dan tentu stand mobil mewah tidak luput dari pantauan Raffi Ahmad. Suami Nagita Slavina itu tampak begitu antusias melihat berbagai barang sitaan yang jelas menggoda mata. Selain Raffi, 2 selebritis tanah air yang juga hadir langsung ialah Dewi Rezer dan Saira Nisar. Keduanya diketahui seorang kolektor yang kerap berburu barang bernilai baik dari historisnya maupun nilai jualnya. Lantas, apa kata mereka mengenai lelang yang diadakan Kejagung kali ini? Pak Kum tadi, ini biar dijelaskan dulu. Ini saya sampai kaget kan, ini gebrakan pertama berarti ya? Pertama kali. Namanya BPA Fair. BPA Fair. Jadi dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat bahwa barang-barang yang kita rampas untuk negara itu akhirnya dijual untuk masyarakat secara umum. Nah ini banyak masyarakat yang nggak tahu nih bagaimana mekanismenya, kapan, barang apa saja. Nah ini kita buka seluas-luasnya. Jadi sitaan dari TPPU, perkara pidana umum, penipuan, macam-macam. Nah yang penipuan, hasil uangnya nanti bisa dikembalikan pada si korban. Ini adalah yang mobil-mobil sportnya di sini hari ini yang aku lihat. Wow, ada Ferrari, McLaren ya. McLaren, wow. Enggak, aku penasaran aja. Habis lihat di TikTok kan rame. Iya. Aku juga habis kerja kok diajakin sama dia. Dia yang mau pergi sebenarnya. Emang suka kakak juga koleksi tas emas. Ada deh. Awalnya tertarik. Oh dia yang kolektor. Tertarik ya juga. Aku temenin bestie aku aja. Kan penasaran ya pastinya. Udah jauh-jauh datang ke sini pengen lihat ya nggak sih? Paling menarik di mata apa sih kata Melinda? Series apa ya? Ih, mbaknya tahu aja deh. Mbaknya tahu aja. Udah sold out semuanya, udah sold out. Kalau kakak suka lihat kolektor tas lihat harga-harga gitu. Miring nggak? Miring apa masalah pasarannya aja?
udah miring kok. Tertarik semua. Lihat tadi kita. Tapi kayaknya aku belum mampu. Iya, udah ya. Oke. Ini melihatkan apa namanya barang punyanya Sandra Dewi sama Kenapa? ini kan barang sitanya punyanya Sandra Dewi sendiri. Oh, ini punya Sandra. Oh, baru tahu apa kayak gimana mungkin? I'm not sure karena waktu itu pernah lihat di TikTok banyak apa di website gitu banyak barang sitaan yang dijual di lelang gitu. Aku pikir ini ya punya mereka itu juga gitu. Target dari pelaksanaan ini yang beberapa saat lalu kami sampaikan 75% dapat kami lampaui, yaitu targetnya 88,64%, sehingga saya anggap pelaksanaan kegiatan ini sukses. Dan tadi sudah kita dengarkan bersama, Bapak Jaksa Agung menyetujui kegiatan BPA Fair ini akan menjadi agenda tahunan di luar kegiatan penjualan yang rutin kami lakukan. Sehingga kegiatan BPA Fair ini akan kita jadikan sebagai pengungkit dari pelaksanaan pelelangan lainnya, dan tentu saja setiap pelaksanaan kegiatan pelelangan di BPA Fair akan selalu kita ajukan inovasi-inovasi yang baru yang kami anggap akan lebih bisa meningkatkan keterjualan barang-barang kami. Pasti kita pengen kan ekspresi Mengedepankan estetika kan disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.